Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Tergantung kapan Anda menonton video materi pelajaran ini. Baik, berjumpa bersama saya, ya, Ahmad Irmansyah Lubis, ya, di mata kuliah probabilitas dan statistika. Ya. Yang mana ini adalah materi ya, pertemuan pertama ya, untuk mata kuliah probabilitas dan statistika yang dibawakan di semester genap ini. Baik, dalam materi pembelajaran pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas pengantar dari probabilitas dan statistika ya, pengenalan dan juga mengatakan introduction dari mata kuliah ini ya, gambarannya seperti apa dan juga apa yang akan dibahas di mata kuliah ini untuk satu semester ke depannya. Baik, langsung saja ya tanpa memperpanjang kita lagi ya. Ya. Jadi ya, adapun konten yang akan dibahas di dalam buku pembelajaran ini ya, jadi sekitaran dari ya bagaimana definisi probabilitas dan statistika ya, kemudian perbedaan statistik dan statistika, lalu tahapan kegiatan statistik ya, kemudian manfaat ruang lingkup dan klasifikasi statistika itu seperti apa. Kemudian nanti akan ada membahas ya seputaran data penelitian. Lalu yang terakhir itu klasifikasi dan variabel penelitian. Jadi itu untuk beberapa konten yang akan dibahas di dalam pertemuan pertama ini. Masih pertemuan pertama ya, masih pengantarnya. Ya, kemudian ya selanjutnya ya semoga. Jadi dari definisinya dulu ya, probabilitas dan statistika itu apa namanya? Ya, atau yang disingkat ProbStat ya. Untuk di mata kuliah ini ya, ProbStat. Jadi jangan salah singkat ya. Bukan prostat ya, tapi ProbStat gitu. Jadi dari secara definisinya ya ada beberapa sumber di sini yang saya himpun menjadi satu definisi ya. Jadi antara probabilitas dan statistika itu memiliki definisi yang berbeda seperti itu ya, ataupun memiliki definisi yang sendiri-sendiri. Maka dikatakan probabilitas dan statistika ya. Tapi dari segi materinya ya, formulasinya ya, itu probabilitas dan statistika yang akan dibahas di semester ini memiliki kaitan yang erat ya, dari kedua unsur tersebut. Jadi ada beberapa sumber ya, dari definisi probabilitas sendiri dulu ya. Probabilitas ya, adanya keyword ya, yaitu peluang ya. Mungkin kalau dulu waktu SMA atau SMK seperti itu ya. Yang jelas sekolah menengah atas mungkin ada belajar tentang peluang ya di dalam belajar matematika ya. Yang mana mungkin itu masih hal yang mendasar ya. Dan di perkuliahan akan membahas probabilitas itu ya secara lebih jauh ya, lebih dalam. Jadi ya secara definisinya probabilitas itu ya dalam satu sumber ya menyatakan bahwa ilmu yang berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat ya. Adanya keputusan ya, berarti ada sebuah perencanaan ataupun ada sebuah kumpulan fakta seperti itu ya, bisa diolah ya, untuk mencari ataupun mengambil keputusan ya. Kemudian ya, karena kehidupan di dunia tidak ada ya, tidak ada kepastian ya, berawal dari sebuah ketidakpastian ya, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar peluang suatu peristiwa akan terjadi. Berkaitannya dengan peluang berarti ya, peluang untuk probabilitas itu peluang dari suatu peristiwa yang akan terjadi. Kemudian statistikanya sendiri apa definisinya ya? Yaitu ilmu yang untuk mengumpulkan, ya, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Ya, dari kedua definisi ya, dari probabilitas dan statistika tentu di sini bisa di apa ya, bisa di garis bawah ya. Kalau tadi probabilitas tadi berfokus kepada peluangnya ya. Sementara statistika itu berfokus kepada bagaimana penyajian data ya. Atau sistematika bagaimana mengumpulkan sampai bagaimana menginterpretasikan sebuah fakta ya, atau kumpulan fakta atau kumpulan informasi yang dapat disajikan ya sebagai informasi yang dalam membantu
pengambilan keputusan yang efektif. Jadi kedua-duanya sebenarnya sama-sama pengambilan keputusan, hanya berfokusnya kepada ada berbeda aspek. Ya sekali lagi ya, kita ulangi ya, probabilitas itu untuk peluang, statistika itu adalah untuk bagaimana penyajian sampai menginterpretasikannya. Menginterpretasikan artinya bagaimana menampilkan data itu ya agar bisa dipahami oleh orang banyak ya, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu ya, tapi sebisanya dipahami oleh seluruh kalangan, baik itu profesional maupun awam. Itu dari definisi dari probabilitas dan statistika, atau disingkat ProbStat. Nah, ada lagi tadi pembahasannya yaitu apalagi perbedaan antara statistik dan statistika. Ya, ada dua hal nih, dua hal yang berbeda tentunya. Sering kita mendengar itu, ya, statistik dan statistika itu. Dari segi terminologinya juga berbeda ya, meskipun satu huruf ya, statistika ada huruf A-nya di belakang, statistik tidak ada huruf A-nya di belakang, tapi kedua hal tersebut ini tentunya ada perbedaan ya. Dan di mana kita dapat menyebut statistik itu yang mana, statistika itu yang mana lagi gitu ya. Nah, di sini ada satu ilustrasi ya untuk menggambarkan nanti bagaimana statistik dan statistika itu dapat kita pahami. Misalnya di sini ada ilustrasi, contohnya ada data rata-rata curah hujan ya, dalam satuan mm atau milimeter ya, di 15 daerah pada bulan Oktober 2010 ya. Jadi ini permisalan datanya. Ini ada 15 daerah ya, 15 daerah tentu dengan masing-masing daerah memiliki data rata-rata curah hujan yang berbeda ya. Urut ada 87 sampai 46 data curah hujannya dalam satuan milimeter di 15 daerah tersebut. Nah, dari kumpulan data ini ya disebut sebagai atau informasinya atau fakta yang terjadi mungkin ya, apa namanya, data yang sudah di ini ya, yang diperoleh seperti itu. Lalu di dalam masing-masing data tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan gitu ya. Misalnya berapa rata-rata curah hujan seluruh daerah? Nah, tadi ini masih rata-rata curah hujan di 15 daerah ya, dengan curah hujan yang berbeda-beda. Nah, timbul pertanyaannya yaitu berapa rata-rata curah hujan seluruh daerah ya, dari 15 daerah berapa? Ya, kemudian ya beberapa pertanyaan lainnya, misalnya seberapa menyebarnya curah hujan dari beberapa daerah tersebut. Dari beberapa apa ini data kumpulan fakta ini. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu adakah daerah yang perlu perhatian khusus ya? Dari 15 daerah ini yang mana menjadi perhatian khususnya? Tentu dengan kajian yang atau sistematika yang tertentu dalam memahaminya gitu ya. Daerah mana yang perlu untuk diperhatikan dan juga mana daerah yang tidak begitu harus ditanggulangi lebih intens misalnya. Nah, dari ketiga pertanyaan yang tadi yang ini ya, dari berapa rata-rata curah hujan sampai mereka daerah yang perlu perhatian khusus itu ya disebut dalam kelompok statistika deskriptif ya, deskriptif. Nanti akan dibahas nanti di slide selanjutnya. Lalu ya dari 15 daerah ini, nah data rata-rata curah hujannya dari 15 daerah ini, ya ada lagi pertanyaannya yaitu apakah rata-rata curah hujan bulan Oktober lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya? Yang disebut sebagai ya dia bagian ya untuk perbandingan ini dengan bulan-bulan yang lainnya disebut dalam skop inferensi statistik seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya, penjabarannya atau uraiannya dari data yang ada di 15 daerah untuk data rata-rata curah hujan ini. Nah, dari ilustrasi ini ya maka akan memunculkan sebuah penjabaran lagi ya, beberapa penjabaran antara statistik dengan statistika itu. Nah, tadi judulnya adalah perbedaan statistik dan statistika ya. Kalau statistik ya di sini kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar dan atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Kumpulan fakta katanya ya.
Tentu di sini ya, kumpulan fakta yang tadi ditampilkan adalah data rata-rata curah hujannya yang 15 daerah ini ya, ada 87, 37, 59 sampai 46. Itulah yang disebut sebagai statistik kumpulan faktanya. Karena faktanya ya ukuran dari masing-masing rata-rata curah hujan di 15 daerah tersebut itu yang menghadirkan sebuah fakta atau informasi bahwa misalnya di kota di daerah A curah hujannya 87 mm gitu ya. Seperti itu ya, misalnya contohnya. Nah, statistika sendiri ya, yaitu ya, kalau tadi sebelumnya kita di definisi statistika tadi sudah kita sampaikan ya untuk definisinya ya, tapi ini ada definisi ya sama maknanya ya, yaitu ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau penganalisisan yang telah dilakukan ya. Nah, kalau tadi statistik tadi ya itu adalah kumpulan faktanya datanya, maka statistika itulah cara penyajiannya, cara penyampaiannya dan cara bagaimana menginterpretasikannya itu kepada pembacanya ataupun juga yang membaca berita ataupun yang bisa memahami ilustrasi contoh ilustrasi yang tadi. Statistik berhubungan dengan datanya atau isi dari faktanya. Statistika sendiri adalah cara bagaimana penyajiannya ya. Mulai dari pengumpulannya bagaimana, pengolahannya sampai pada penganalisisannya ya, sampai interpretasi datanya. Itu yang menjadi perbedaan antara statistik dengan statistika. Oke, lanjut. Ya. Dari sejarah statistika sendiri juga ada beberapa sumber yang dihimpun ya. Kalau sejarah statistika sendiri ini panjang ya sebenarnya ada banyak interpretasi ataupun banyak versi ya, tapi ini ada kita ambil satu ilustrasi saja ya. Misalnya di sini ada 6 era gitu ya. Bagaimana perkembangan statistika itu? Misalnya oh ya ini sepertinya ada kesalahannya dalam penulisan abad, harusnya di bawah abad 15 ya. Yang mana dari perkembangannya sejarah statistika ini di negara-negara Babilonia ya, Mesir dan Roma ya, yang dimana mengeluarkan catatan tentang nama, kemudian usia, jenis kelamin, pekerjaan dan anggota keluarga dari penduduk atau rakyatnya di era itu. Itu yang awal mulainya ya, dari catatan sejarah yang banyak disebutkan. Lalu masuk ke era 1500 ya, tahun 1500 yang dimana pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian ya. Ya, tadi di abad 18 di bawah harusnya abad 15 ya, maaf. Di bawah abad 15 berarti abad 14 dan seterusnya sampai sebelum Masehi itu. Eh, di era tersebut ya mengeluarkan catatan tentang nama, usia dari sampai anggota keluarga pada keluarga yang ada di masing-masing penduduk. Nah, kalau di perkembangannya di tahun 1500-an ya, itu adalah catatan mingguan tentang kematian ya. Lalu masuk ke era 1663 yang dimana pemerintah Inggris mengembangkan catatan tentang kelahiran dan kematian yang dirinci menurut jenis kelamin. Jadi nambah lagi tuh variabelnya ya. Kalau tadi kematian, sekarang dia catatan tentang kelahiran ya, yang secara terperinci. Nah, menurut jenis kelaminnya, berarti ada kategorinya seperti itu. Lalu masuk di era tahun 1772 sampai 1791 ya, di mana Yaji Eisenhower ya, menggunakan istilah statistika sebagai kumpulan data tentang negara. Nah, kalau tadi yang sebelum-sebelumnya ya itu di satu negara ya, atau beberapa negara, misalnya di sini lebih condong ya seperti pemerintah Inggris gitu. Kalau di era ini 1772 sampai 1791 ya, meningkat lagi tuh ya, tidak hanya satu negara tapi berbagai negara, tentang negara. Kemudian selanjutnya di era tahun 1791 sampai 1799 ya, Dr. Zimmerman ya mengenalkan kata statistika dalam bukunya yaitu Statistical Account Scotland ya. Lalu perkembangan selanjutnya yaitu tahun 1881 sampai 1935 ya. Fisher mengenalkan analisa varians dalam literatur statistiknya yang diterapkan pada data observasi.
Dan sampai sekarang pun juga untuk statistika sendiri pun juga semakin berkembang ya. Itu banyak di dalam aspek-aspek yang lebih ini ya, yang lebih kompleks dan juga yang lebih modern seperti itu. Tapi ini untuk kilas balik dari sejarah statistika itu yang banyak disebutkan, yang banyak dikutip itu ya ini yang saya tampilkan ini seperti itu. Atau mungkin ya saudara-saudara semuanya mungkin punya referensi-referensi yang lain ya, pengembangan ya, tidak ada persoalan ya. Oke, lanjut yaitu ya tahapan kegiatan statistika. Jadi dalam kegiatan statistika ya, tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk bagaimana dalam menghasilkan sebuah informasi ataupun juga sebuah eh, fakta ya, menampilkan sebuah fakta itu dengan agar bisa dapat dipahami oleh orang banyak. Di mana di sini ada 5 tahapan ya secara umumnya. Pertama ada pengumpulan data. Yang dimana dalam pengumpulan data ini ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama ada metode sensus ya, atau dengan sinonimnya bisa disebut survei gitu ya. Dan ada juga dengan menggunakan sampel. Yang dimana ya dalam metode ini juga ada beberapa variabel yang perlu dilakukan ya dalam pengumpulan data ya. Bisa dengan menggunakan variabel pertimbangan waktu, kemudian tenaga dan biaya. Itu unsur-unsur pengumpulan data. Lalu dari pengumpulan data ya, jika data sudah dikumpulkan dengan berbagai dari berbagai persoalan atau fakta, lalu dilakukan penyusunan data ya, yang dimana dalam penyusunan data ada 3 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu editing, ya, kemudian classify dan kemudian tabulasi ya, untuk penyusunan data. Lalu ya untuk publish data ya atau pengumuman data gitu. Dimana setelah data dikumpulkan, disusun, lalu data itu di apa ya? Kalau dalam bahasa apa ya? Bahasa mungkin saya buat pengumuman data saja ya di sini. Jadi mana data tersebut kemudian divisualisasi dalam bentuk tabel, grafik, dan atau diagram. Ya. Jadi dia udah dalam bentuk visual seperti itu data yang sudah disusun dalam sebuah fakta atau dalam sebuah informasi gitu. Nah, kemudian dari data-data yang telah divisualkan itu bisa dianalisis ya, diolah dengan sedemikian rupa tergantung dengan eh, apa namanya, dengan metode yang digunakan ya. Misalnya untuk mencari rata-rata data tersebut, kemudian mencari variasinya, korelasinya ataupun regresi dari sebuah data ataupun sebuah fakta seperti itu. Dan yang terakhir ya untuk tahapannya yaitu interpretasi data, di mana proses untuk memperoleh suatu kesimpulan yang benar dan objektif ya. Ya, kalau kita kembali ke definisi yang sebelumnya, yaitu bagaimana dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya, itu untuk tahapan kegiatan statistika yang untuk persoalan contoh-contoh persoalannya nanti ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita lebih perdalam lagi ya. Nah, kemudian manfaat dan ruang lingkup statistika sendiri ya tentu di dalam aspek apa saja, ruang lingkup apa saja statistika ini dapat digunakan gitu ya. Sepertinya mungkin di dalam slide saya ini ada beberapa yang aspek ataupun juga ruang lingkup yang ditampilkan ya. Tapi sebenarnya itu bisa lebih dari itu. Berhubung karena di zaman sekarang pun juga masalah apa namanya tentang penyampaian informasi pun juga semakin beragam ya. Nah, di sini ya untuk ruang lingkup statistika itu tentunya ada beberapa yang saya tampilkan di sini ya. Pertama dari segi skop ataupun ruang lingkup manajemen. Ya, misalnya penentuan struktur gaji, lalu pas songan dan tunjangan karyawan seperti itu. Lalu penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses dan barang jadi gitu ya, tergantung klasifikasinya. Lalu dapat digunakan untuk evaluasi produktivitas karyawan dan evaluasi kinerja perusahaan untuk dalam skop manajemen. Lalu dalam skop akuntansi ya, misalnya seperti penentuan standar audit barang dan jasa, lalu penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, dan kemudian analisis rasio keuangan perusahaan. Itu dalam ruang lingkup akuntansi. Nah, dalam ruang lingkup marketing ya, atau pemasaran dalam perusahaan ya ataupun dalam hal yang berkaitan dengan pemasaran dalam perusahaan gitu. Misalnya ya dalam skop marketing ya,
Itu dari segi penelitian dan pengembangan produk. Lalu analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Lalu bisa digunakan juga untuk ramalan penjualan, kemudian mengukur efektivitas kegiatan promosi penjualan, yaitu dalam ruang lingkup marketing. Kemudian dalam ruang lingkup keuangan, itu dapat mengukur potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana misalnya. Kemudian mengukur tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, lalu mengukur atau menganalisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, dan kemudian analisis risiko setiap usaha, itu bisa digunakan dalam bidang keuangan. Dalam bidang ekonomi pembangunan, dapat digunakan untuk analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Lalu mengukur pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Kemudian untuk mengukur indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Lalu untuk bidang agribisnis, misalnya digunakan untuk analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Lalu mengukur kelayakan usaha dan skala ekonomi. Kemudian bisa diterapkan juga dalam manajemen produksi agribisnis, serta analisis ekspor dan impor produk pertanian. Dalam skop yang lainnya, misalnya kalau tadi itu di dalam skop yang bidang ilmu sosial, ilmu sosial. Kalau dalam bidang ilmu sains itu udah banyak sebenarnya ya. Contohnya saya sini buat contohnya ada beberapa saja. Misalnya dalam bidang teknik sipil, pencegahan kegagalan dalam satu desain bangunan dan pengendalian mutu bangunan. Nah, dari bidang teknik informatika bidang kita sendiri, itu dapat mengidentifikasi apakah program atau aplikasi yang dibuat atau dibangun itu nantinya apakah berguna dan bermanfaat bagi perusahaan, dan gejala-gejala kekurangan apa dalam program tersebut program ini gitu ya. Nah, sementara dalam hal tersebut itu membutuhkan survei seperti itu ya. Lalu melihat kekurangan dan kelebihan program atau aplikasi yang kita buat. Gitu. Itu tidak hanya terpaut dalam satu bidang maupun itu bidang di dalam teknik informatika kan ada banyak bidang ya. Baik, kalau di kita sendiri di Politeknik Negeri Batam ada banyak. Apakah itu di informatika, teknik informatika, apakah teknologi rekayasa perangkat lunak, apakah di animasi, multimedia, sampai di prodi rekayasa keamanan cyber, yang dimana untuk penerapan statistika itu pasti ada ada eh, tujuannya ataupun juga ada sebab-sebabnya seperti itu. Lalu dalam bidang teknik geomatika dapat digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data spasial dalam sistem informasi geografis sehingga bisa membuat sebuah keputusan. Gitu. Itu untuk beberapa ruang lingkup statistika yang dimana bisa menerapkan statistika dalam sebuah penyelesaian pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian di sini ada pembagian statistika sebagai metode berdasarkan skop-skop tertentunya. Ada dua pembagian statistika sebagai metode itu. Yang pertama ada statistik deskriptif dan kemudian ada yang kedua statistik induktif. Kalau dari statistik deskriptif sendiri itu ada penjabarannya, yaitu yang mana dia menggambarkan sifat-sifat data sifat-sifat data deskripsikan ataupun diceritakan ataupun diuraikan seperti itu sifat-sifat data itu bagaimana data yang kita peroleh, data yang akan kita olah, dan juga data yang akan disajikan seperti itu. Nah, dalam kegiatan untuk melakukan statistik deskriptif tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu di seputaran pengumpulan data, penyusunan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Jadi ada beberapa variabel dalam statistik deskriptif ini. Misalnya dalam contoh satu variabel jika menggunakan satu variabel yaitu distribusi frekuensi, kemudian ukuran nilai sentral dan ukuran penyebaran. Kemudian yang contoh dengan dua variabel yaitu regresi dan korelasi. Lalu contoh untuk statistik deskriptif sendiri secara umum yaitu data produksi rata-rata dari satu mesin seperti itu. Itu adalah data deskriptif biasanya.
umumnya disebutkan. Lalu dalam statistik induktif ya, yang dimana penggunaan data untuk peramalan atau forecasting maupun penarikan kesimpulan ya, berkaitan dengan yang tadi ya, peramalan ataupun mengidentifikasi peluangnya terjadi sebuah peristiwa gitu, berkaitan dengan probabilitas. Nah, kemudian bab-babnya ataupun juga sub-sub bidang yang dipelajari dalam statistik induktif itu berkaitan dengan teori probabilitas. Jadi probabilitas masuk di induktif. Kalau tadi deskriptif tadi lebih ke statistiknya ya, statistikanya. Lalu dalam bab yang dipelajari dalam statistik induktif itu ya, tadi teori probabilitas. Yang kedua distribusi teoritis, lalu sampel dan distribusi sampel, penarikan terhadap parameter dan pengujian hipotesis. Jadi dalam beberapa skop dalam statistik induktif ini yang eh, sistematikanya yang berkaitan sebenarnya dengan deskriptif ya. Jadi makanya antara deskriptif dengan induktif itu mempunyai hubungan, tentunya bukan berdiri sendiri. Ya, yang nanti akan kita bahas nanti untuk di selanjutnya ya. Ini semua adalah penjabaran dasar-dasarnya yang akan kita jabarkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan probabilitas sampai bagaimana pengujian hipotesis. Jadi contohnya dalam statistik induktif ya. Misalnya ya, apabila data rata-rata digunakan untuk menaksir atau estimasi produk rata-rata terhadap produksi rata-rata seluruh mesinnya atau rata-rata populasi, maka telah memasuki kita statistik induktif. Itu tuh contoh dari statistik induktifnya. Nah, dari ya berkaitan juga dengan statistika ini berkaitan dengan data tentunya. Ya, itu data sendiri ya, definisinya secara umum yang kita kutip di sini ya, yaitu kumpulan fakta yang merepresentasikan hal-hal yang terjadi dalam satu organisasi sebelum diatur dan diorganisasikan menjadi bentuk yang mudah dimengerti yang digunakan oleh manusia ya. Kumpulan fakta gitu ya. Kemudian ya, jadi dalam penjabarannya ya dalam jenis data ini yang pertama adalah kumpulan fakta-fakta, ya. Kemudian ada raw material, material ya berkaitan dengan komposisi data ataupun juga yang berkaitan dengan kebutuhan datanya ya ataupun juga eh, seperti identifikasinya ataupun juga dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis data sendiri ada dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer itu data yang dikumpulkan oleh individu sendiri. Lalu kegiatan pengumpulan data primer disebut collection. Lalu yang untuk data sekunder data yang dikumpulkan oleh individu sendiri ya, ini sama sebenarnya dikumpulkan oleh individu ya ataupun juga beberapa individu ya. Kemudian kegiatan pengumpulan data primer disebut collection. Ya, ada sedikit kesalahan ya, sorry ya. Data sekunder maksudnya. Jadi sama-sama collection ya, bedanya dalam posisi datanya, mana yang sebagai data utama, mana data pendukung seperti itu. Lalu ya dari kedua data primer dan data sekunder ini ya tentunya dalam skupnya ya atau faktor-faktor yang dibutuhkan ya faktor-faktor yang di apa namanya yang akan dilalui ya dalam pengumpulan data-data tersebut ya, itu ada di dalam satu skop yang sama ya. Misalnya luasnya lingkup persoalan yang diteliti, kemudian kesediaan dana dan waktu, ya, lalu tingkat ketepatan yang dikehendaki, lalu kedudukan peneliti apakah individu, swasta atau pemerintah. Jadi itu ada kriteria-kriteria bagaimana data yang akan dikumpulkan oleh seorang atau satu individu ya, atau peneliti gitu ya, baik data primer ataupun data sekundernya. Ya, kemudian ya dalam pengumpulan data ya, memperoleh data maupun primer atau sekunder itu ada beberapa pertimbangan yang dimana di sini ya terpusat dalam sumber data sekunder ya. Data primer tentunya tadi adalah mengenai uh, data yang utamanya ya, data uh, yang paling prinsip seperti itu. Kalau data sekunder sendiri ya untuk data primer tadi sudah jelas untuk apa namanya untuk kebutuhan utamanya ya.
Nah, ini kita bicara tentang data yang sekundernya, ya, data pendukung ya. Misalnya ya, kita punya sebuah data, katakanlah data primernya sudah dapat ya. Lalu ya, kita mengasumsikan bahwa data primer yang saya peroleh itu sepertinya cukup itu saja itu. Itu sah-sah saja ya, kalau tadi ya, kriteria-kriteria yang ini, yang tadi, luasnya lingkup persoalan penelitian sampai kedudukan peneliti itu memang sudah terpenuhi ya. Nah, data sekunder dimaksud di sini adalah data pendukung yang mana memang dibutuhkan. Akan tetapi ya, dalam data sekunder ya, apakah data sekunder itu dibutuhkan atau tidaknya, tentu ada beberapa pertimbangan. Misalnya ya, untuk tujuan penelitiannya, ya, butuh nggak data sekunder itu? Kalau tidak butuh, ya berarti tidak jadi persoalan ya. Tapi ini dalam kondisi kita butuh data sekunder untuk memperkuat kedudukan data yang kita peroleh. Gitu. Nah, pertimbangannya yaitu misalnya tujuan penelitian, kemudian waktu, tingkat akurasi, dana, status peneliti, dan tingkat kepercayaan data. Itu menjadi pertimbangannya ketika kita ingin mengadaptasi ataupun menggunakan data sekunder. Itu. Tetapi memang kalau secara apa ya, secara misalnya ya, ketika kita membuat sebuah penelitian ya, mengumpulkan sebuah data ya, kita butuh data pendukung sebenarnya ya untuk memperkuat argumentasi kita terhadap sebuah data yang akan kita olah. Tapi itu kembali lagi kepada masing-masing individunya. Nah, dari pertimbangan untuk pengambilan data sekunder tadi ya, maka ada dua keputusan ya. Apakah data itu dipublikasikan atau tidak dipublikasikan seperti itu. Tergantung keputusannya apakah tetap menampilkan data itu, maksudnya dia diumumkan ya datanya. Tadi kan ada tahapan penelitian, tahapan dalam statistik itu ada pengumuman data tadi ya, untuk publishnya. Ketika ingin publish ya silakan dipublish. Ketika tidak ingin dipublikasikan ya, maka tidak perlu dipublikasikan ya. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Persoalan sebenarnya cara itu tergantung di mana kasus yang nanti diteliti ataupun juga kasus yang di fakta yang diolah seperti itu. Apakah memungkinkan untuk menyebutkan sumber data sekundernya untuk data sekunder ya. Nah, kemudian jenis data berdasarkan sifatnya ya. Dua istilah ini mungkin sering kita dengar-dengar ya, atau mungkin kalian mungkin yang sudah belajar mata kuliah metode atau metodologi penelitian mungkin sudah akrab dengan istilah yang dua ini ya, yaitu data kualitatif dan kuantitatif ya. Sering kita dengar dalam penyusunan karya ilmiah seperti itu. Yang mana ya dari kedua-duanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang dimana data kualitatif ya, yaitu data yang data tidak berbentuk bilangan ya, berarti berbentuk kata kalimatnya atau pernyataan seperti itu. Lalu berbentuk pernyataan verbal, simbol atau gambar, misalnya warna, jenis kelamin, status perkawinan dan lain-lain. Data yang dia disampaikan ataupun juga dituliskan dalam bentuk narasi seperti itu. Lalu data kuantitatif ya, dari segi bahasanya ya kuantitatif atau kuantitas ya. Bicara tentang kuantitas berarti bicara tentang angka atau bilangan ya. Ya, tentang angka. Kalau tadi kualitatif bicara tentang kualitas gitu berbentuk narasi ya. Umumnya seperti itu atau tidak hanya narasi tapi berbentuk simbol lah, verbal atau gambar ya. Nah, verbal tentu berkaitan dengan narasi seperti itu. Itu perbedaan dari keduanya. Ya, lalu dalam skala pengukuran eh, data ya, penyajian data ada beberapa jenisnya. Di sini ada 4 jenis data nih ya, yang dalam skala pengukuran. Yang pertama nominal ya, yang dimana yang data yang diberikan pada objek atau kategori dengan cirinya yaitu hanya dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu tidak bisa diurutkan yaitu untuk nominal. Contohnya misalnya warna rambut, jenis kelamin, etnis atau suku, agama dan lain-lain gitu ya. Lalu ya jenis data yang selanjutnya itu ordinal, yang dimana ya eh, sama seperti nominal ya, bedanya dia bisa diurutkan seperti itu. Misalnya ya contohnya tingkat pendidikan itu kan bisa diurutkan ya. Kemudian golongan pegawai, lalu kasta gitu ya, kalau ada kasta gitu ya, dan lain-lainnya.
yang bisa diurutkan gitu. Kalau tadi kan yang nominal itu ya misalnya ada warna rambut, ya bagaimana untuk mengurutkannya ya itu tidak bisa diurutkan ya karena tidak ada cerita tentang mana yang lebih unggul seperti itu. Kemudian jenis kelamin juga walaupun jenis kelamin hanya ada dua ya yang dikaruniai ya, ya dua tapi itu bukanlah yang diurutkan. Beda kalau dia mungkin dalam kategorikal seperti itu. Etnis atau suku juga sampai agama juga yang tidak bisa diurutkan mana agama yang lebih baik. Ya itu tergantung masing-masing kepercayaan ya. Tapi secara statistik tidak pernah disebutkan yang seperti itu ya. Karena itu adalah hal yang privat ya. Nah itu makanya tidak bisa diurutkan. Kalau diurutkan maka dia akan menjadi hal yang tabu. Itu makanya disebut dia data nominal gitu. Yang dimana ya kalau seperti etnis atau suku tidak bisa juga diurutkan mana suku terbaik, mana etnis terbaik itu tidak akan pernah kita jumpai, mana etnis terbaik di dunia ini itu tidak akan pernah kita jumpai karena itu bukanlah hal yang bisa diurutkan. Karena itu adalah masing-masing prinsipnya. Etnis, suku, agama itu jenis kelamin, warna rambut, itulah hal-hal yang tidak bisa diurutkan secara urutan data ya. Karena itu adalah hal-hal yang prinsip yang tidak bisa di apa namanya diklasifikasikan gitu ya. Itu hal-hal yang privat gitu. Nah, berbeda dengan data ordinal ya, yang mana misalnya tingkat pendidikan kan bisa di apa ya diurutkan ya. Misalnya lulusan S3, lulusan S2, lulusan S1, lulusan D1, D4 gitu ya, D3 dan seterusnya ya. Karena masalah tingkat pendidikan itu adalah hal yang tidak tidak begitu sensitif seperti itu. Lalu golongan pegawai juga ya. Misalnya ada golongan pegawai golongan 3A, 3B sampai golongan 4D misalnya. Dan juga kasta seperti itu dan macam itu. Lalu ada jenis data interval ya, yang mana data yang diberikan pada objek atau kategori ya dengan ciri dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa diurutkan, kemudian urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Contohnya seperti temperatur, kemudian skor IQ, lalu skor hasil belajar ya. Itu bisa diurutkan dan dia urutan kategori data mempunyai jarak yang sama seperti itu. Kayak sebuah interval ya, jarak antara satu data dengan data yang lain. Kemudian ada jenis data rasio, ya, mana dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, bisa diurutkan, urutan kategori data mempunyai jarak yang sama, kemudian kepemilikan nilai atau titik nol, ya, kemudian dapat dikali atau dibagi, misalnya umur, tinggi badan dan berat badan seperti itu. Untuk cara skala pengukuran, beberapa skala pengukuran dalam statistika. Nah, kemudian penelitian sendiri ya, jadi dalam kegiatan statistika itu kan ada penelitiannya. Yang mana secara definisinya penelitian adalah proses ilmiah untuk memperoleh fakta-fakta atau mengembangkan prinsip-prinsip ya, untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenarannya dengan cara kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menganalisa data ya, yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dengan tujuan yang tertentu. Nah, kegiatan statistika itu berkaitan dengan kegiatan penelitian. Makanya dibahas mengenai penelitian ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang data berdasarkan jenis apa berdasarkan sifatnya ya ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah di sini ya secara klasifikasi penelitian ya dari kedua metode ya yaitu kuantitatif dan kualitatif ya. Yang mana sini apa namanya, dibandingkan dengan ruang lingkup tertentu. Misalnya ya dalam ruang lingkup teknik penelitian ya. Kalau dari metode kuantitatif sendiri ya itu menggunakan sistematika eksperimen ya mekanisme eksperimen survei dan kuesioner. Karena berhubungan dengan yang namanya angka ya atau data apa angka atau bilangan ya. Lalu kalau dari segi metode kualitatifnya ya, kalau tadi kualitatif ya bicara tentang verbal ya, narasi seperti itu. Maka teknik penelitiannya yaitu menggunakan metode observasi. Dari observasi tentu penelitian ya, amati, lalu wawancara dan lalu dokumentasi ya. Mana ketiga eh, skop ini dilaksanakan dengan verbal ya. Lalu secara instrumen penelitian ya, yang dimana instrumen penelitian untuk
dari segi kuantitatif ya, instrumen penelitian untuk mengumpulkan data kuantitatif, misalnya tes atau angket gitu ya. Yang dimana bisa dihitung tuh dari tes tersebut dan angket tersebut itu kira-kira misalnya satunya persen ya, atau banyaknya seperti itu. Ya, artinya kualitatif dalam hal instrumen itu yang bisa dihitung. Sementara dalam metode kualitatif ya, dalam ruang lingkup instrumen penelitian ya, yang dimana si peneliti sebagai instrumen kunci. Lalu catat instrumen-instrumen ataupun yang digunakan ya, itu misalnya seperti catatan ya. Lalu voice recorder, kamera, handycam. Yang mana dalam bentuk dokumentasi gitu. Yang mana dalam dokumentasinya yaitu berbentuk narasi ataupun juga dalam bentuk verbal ya. Kemudian dalam ruang lingkup data ya, data penelitian, kalau kuantitatif tadi dalam bentuk angka ya. Kemudian hasil pengukuran dari variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Nah, sementara dalam kualitatif ya, itu dia data deskriptif ya. Data berupa kata, kalimat, skema, gambar, dan lain-lain atau simbol. Yang dimana ya dalam datanya yaitu dalam bentuk luaran dokumen pribadi, data lapangan, ucapan dan tindakan responden dan lain-lain dalam hal kualitatif. Itu untuk klasifikasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lalu untuk variabel penelitian sendiri ya, ini dalam hal variabel ya, dalam definisinya di sini setiap hal dalam satu penelitian yang datanya yang diperoleh variabel ya, atau penampungnya ya atau wadahnya. Ya. Misalnya di sini ada lima klasifikasi yang untuk variabel. Ya. Pertama, variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Kemudian variabel dependen ya, atau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas berkaitannya dengan dependen dan independen tadi ya. Lalu variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dengan dependen ya. Lalu variabel intervening ya adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Lalu ada variabel kontrol ya, yang mana variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dimiliki. Nah, untuk studi kasusnya ya misalnya di slide selanjutnya itu ada contoh. Oke. Misalnya ini ada beberapa contoh di sini dalam variabel penelitian penerapan variabel penelitian dalam beberapa kasus ya. Misalnya contoh ya untuk yang warna biru ya. Nah, dalam katakanlah ini dalam lingkungan kerja ya, misalnya dalam lingkungan kerja, yang dimana di sini motivasi kerja ya atau variabel independen itu ya sebagai variabel independen ya variabel bebasnya, yang dimana produktivitas kerjanya sebagai variabel independen ini yang berhubungnya, yang kemudian dalam skup kepemimpinannya sebagai variabel moderator atau penguat mengkaitkan dari kedua variabel di atasnya ya dan lain sebagainya seperti itu. Keterkaitan antara satu variabel dan variabel lain dan juga mana variabel yang mendukung ya, juga mana variabel yang mengelola ya, ataupun juga mengkontrol ya dari variabel-variabel di bawahnya. Yang nanti untuk contoh variabel penelitian ini nanti selanjutnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya sebagai pengantarnya saja contohnya. Untuk definisi-definisinya ini bisa nanti lebih jelas nanti kita terangkan di tepat pada pembahasan skop tentang variabel penelitian. Oke, baik ya itu saja untuk penjelasan dari video pertemuan pertama ini ya. Selanjutnya nanti ya untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan kembali di learning ya ataupun juga di WhatsApp group ya, untuk selanjutnya yang akan Anda lakukan. Baik, itu saja untuk video pertemuan pertama kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan juga jika ada pertanyaan juga tidak masalah dipertanyakan ya melalui grup atau melalui saya langsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.